Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam 40 hari perjalanan masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari yang ke-22. Kita memulai perjalanan diri lebih dekat di dalam hadirat-Nya dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 24. Siapa yang tidak mati dalam dunia ini? Kematian adalah hal yang pasti akan dilalui oleh semua makhluk hidup. Kematian menurut Kristen adalah hal yang patut disyukuri karena kita beroleh hidup yang kekal nantinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belangnya dan gajah mati meninggalkan gadingnya. Dapat dikatakan bahwa manusia yang meninggal akan meninggalkan kenangan kepada sesama kita, baik itu keluarga maupun teman dekat. Karena tujuan hidup orang Kristen adalah mempunyai hidup yang serupa akan gambar dan rupa Allah. Amsal 22 ayat 1 juga mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan dan kasih lebih besar daripada emas dan perak. Manusia yang meninggal akan meninggalkan keteladanan untuk menjadi panutan dan contoh hidup bagi orang lain. Tokoh yang menjadi teladan bagi orang percaya adalah Yesus Kristus. Ia datang ke dunia menjadi manusia yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah, yang pernah hidup di muka bumi ini. Tidak hanya semasa hidupnya saja ia memberikan teladan, tetapi saat mati di kayu salib pun ia memberikan contoh bagi manusia. Ia memberikan contoh agar kita mengikuti jalannya. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21 bahwa kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikut jejaknya. Di dalam keseharian, terkadang kita mendapatkan penghinaan dan ketidakadilan karena mempertahankan iman kita. Ada rencana Allah bagi kita sehingga mengutus anaknya datang ke dunia bagi manusia yang berdosa. Satu keteladanan yang bisa kita contoh dari Yesus untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia. Betapa luar biasanya apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita semua. Keinginan dan kerelaan atau kerendahan hati untuk berdamai sesungguhnya merupakan hikmat yang langsung berasal dari atas. Yakobus mengingatkan itu, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa bagi orang yang cinta damai akan selalu berbuah kebenaran. Dua buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jika di mata Tuhan saja hal itu sungguh penting, mengapa kita harus menomorduakan hal itu dan lebih memilih untuk mementingkan ego atau harga diri pribadi kita? Jika ada di antara teman-teman tengah mengalami sebuah hubungan yang rusak karena satu kesalahan yang pernah kita buat atau katakan, ini saatnya untuk mengambil inisiatif. Datangi mereka dan mintalah maaf. Perbaiki segera hubungan itu. Perbaiki segera hubungan itu. Berdamailah saat ini juga. Berbuat salah namun gengsi untuk meminta maaf. Itu hal yang sering dilakukan banyak orang. Antara orang tua dengan anak, sesama saudara, atasan dan bawahan, suami kepada istri, antar keluarga Allah di dalam gereja dan lain-lain. Ada banyak orang yang bermasalah dengan kerendahan hati untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan karena takut wibawanya hilang.
Kemungkinan seperti itu. Padahal seringkali rasa bersalah itu terasa begitu menyiksa. Kita terus tertuduh hidup tidak nyaman, tapi demi gengsi, wibawa ataupun apapun itu, kita rela hidup dengan cara seperti itu. Ketimbang segera minta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang yang telah kita sakiti. Ada kesaksian dari seorang yang selama belasan tahun yang lalu melakukan kesalahan besar terhadap sahabatnya. Dan akibatnya sahabatnya mendendam hingga belasan tahun lamanya. Saya tahu saya bersalah, tapi saya tidak kunjung mencoba untuk menjumpainya dan meminta maaf. Selama beberapa tahun pada saat itu, saya didera perasaan bersalah yang membuat hidup saya sama sekali tidak nyaman. Dan ketika saya lahir baru, saya menyelesaikan masalah itu dengan menjumpainya langsung untuk meminta maaf. Dan sejak itu pula, saya bebas dari perasaan bersalah terhadap sahabat saya. Betapa ringan rasanya saat itu, dan itu adalah rasa yang sangat kontras dengan rasa bersalah yang saya tanggung selama beberapa tahun lamanya. Masalah maaf memaafkan memang tidak mudah. Bukan hanya memaafkan yang sulit, tapi ternyata untuk meminta maaf pun kerap kali sama susahnya. Padahal masalah ini sering terasa mengganjal dalam hidup kita, membuat kita tidak bisa merasa nyaman, bahkan menjadi penghalang bagi kita untuk dapat berhubungan dengan Tuhan. Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Matius 5 ayat 24 yang baru saja kita baca tadi. Lihatlah betapa pentingnya untuk berdamai di mata Tuhan, sehingga kita diminta untuk membereskan terlebih dahulu masalah yang mengganjal dan belum selesai itu, sebelum kita datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dalam ayat berikutnya pun kita dianjurkan untuk langsung menemui mereka yang punya masalah dengan kita dan dengan sesegera mungkin menyelesaikannya. Berbuatlah kebaikan lebih banyak, lebih lagi rendah hati, lebih bersabar, dan banyak mengampuni dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita pakai waktu kita dengan sangat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Proyek ketaatan kita hari ini adalah satu action yang tidak mudah, yaitu mintalah maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Namun ketika kita menyerahkan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita bertindak, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Adakah orang yang pernah kita sakiti dan kita belum meminta maaf? Saatnya kita menyelesaikan masalah ini di hadapan Tuhan dan datang kepada orang ini. Mungkin keluarga, sahabat, rekan sepelayanan, siapapun dia, datanglah kepada orang itu dan meminta maaf. Tunjukkanlah teladan Yesus kepada mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan proyek ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur karena anugerah-Mu setiap hari baru. Kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar menjadi satu makanan rohani yang senantiasa mengenyangkan tubuh rohani kami. Kami datang kepadamu agar kami diberi keberanian melakukan proyek ketaatan dengan segala kerendahan hati kami seperti teladan-Mu terlebih dahulu Kau tunjukkan kepada kami, yaitu rendah hati. Sehingga Kau mau mengampuni setiap dosa umat manusia yang bersalah kepadamu. Kami memohon kepadamu yang memberikan hati mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami boleh menunjukkan kepada banyak orang bahwa kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami berdoa juga kondisi kota Surabaya. Kiranya Tuhan juga berbelas kasih dan menolong kota kami terbebas dari segala masalah penyelesaian COVID-19. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikannya.
Kiranya warga Surabaya benar-benar boleh taat dalam hidup menjalankan protokoler yang sudah ditetapkan. Mari bekerjalah ya Tuhan. Tuhan menilik setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dalam setiap kesesakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Dia Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.